Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 2, yaitu tinjauan pustaka dari laporan proposal tugas akhir saya mengenai efisiensi saluran pemasaran komoditas padi sawah di Desa Margomulyo, Kecamatan Tumijejer, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Baik, langsung saja ke bab 2. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka 2.1 definisi komoditas padi. Komoditas padi memiliki peranan yang penting sebagai pemenuhan kebutuhan pangan utama yang setiap tahunnya meningkat sebagai akibat pertambahan jumlah penduduk yang sangat pesat serta berkembangnya industri pangan. Oleh karena itu, ketahanan pangan perlu terus diupayakan guna menjamin kecukupan pangan yang semakin meningkat akibat peningkatan jumlah penduduk. Salah satu upaya untuk mencukupi kebutuhan pangan adalah melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan. Kemudian definisi padi sendiri yaitu padi merupakan tanaman pangan yang dapat hidup di air. Mengapa padi mampu hidup di air? Karena padi memiliki kemampuan mengoksidasi lingkungan perakarannya sendiri. Kemampuan mengoksidasi ini berbeda-beda tergantung daya adaptasi masing-masing jenis dan varietas padi. Kemudian yang kedua yaitu lembaga dan saluran pemasaran. Lembaga pemasaran adalah badan usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi dari produsen kepada konsumen akhir, serta punya hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. Kemudian untuk saluran pemasaran sendiri yaitu serangkaian organisasi yang saling bergantung serta terlibat dalam proses menjadikan produk atau jasa siap digunakan atau dikonsumsi. Kemudian terdapat beberapa perantara dalam pemasaran. Yang pertama yaitu pedagang pengepul, kemudian perantara agen, kemudian yang ketiga yaitu pengecer, dan yang keempat adalah agen pendukung. 2.3 adalah margin pemasaran. Margin pemasaran secara umum adalah perbedaan harga-harga pada berbagai tingkat sistem pemasaran. Dalam bidang pertanian, margin pemasaran dapat diartikan sebagai perbedaan antara harga pada tingkat usaha tani dengan harga di tingkat konsumen akhir atau pedagang eceran. Dengan kata lain, perbedaan harga antara kedua tingkat pasar. Untuk melihat efisiensi pemasaran melalui analisis margin dapat digunakan sebaran rasio profit margin atau RPM atau rasio margin keuntungan pada setiap lembaga pemasaran menurut A. Faikal 2015. Kemudian menurut Sudio 2012, margin pemasaran didefinisikan dengan dua cara, yaitu yang pertama, margin pemasaran merupakan perbedaan antara harga yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima petani. Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan PR min PF. Keterangan M adalah margin, PR harga di tingkat konsumen, PF harga di tingkat produsen. Kemudian yang kedua yaitu margin pemasaran terdiri dari komponen yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan lembaga-lembaga pemasaran untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran dan keuntungan lembaga pemasaran. Secara sistematis, margin pemasaran dapat dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan BP plus KP dengan keterangan M adalah margin, BP biaya pemasaran, dan KP keuntungan pemasaran. Dengan kata lain, margin pemasaran merupakan perbedaan harga yang dibayarkan oleh konsumen dengan harga yang diterima produsen.
Kemudian yang 2.4 adalah efisiensi pemasaran. Efisiensi pemasaran komoditas pertanian merupakan rasio yang mengukur produksi komoditas pertanian suatu sistem atau proses untuk setiap unit masukan dengan membandingkan sumber daya yang digunakan terhadap output yang dihasilkan selama berlangsungnya proses pemasaran komoditas pertanian melalui efisiensi penetapan harga dan efisiensi operasional ataupun efisiensi ekonomi, efisiensi produksi, efisiensi distribusi, dan kombinasi produk optimum. Kemudian, menurut Mubiarto, efisiensi pemasaran untuk komoditas pertanian dalam suatu sistem pemasaran dianggap efisien apabila yang pertama yaitu mampu menyampaikan hasil-hasil dari petani, produsen kepada konsumen dengan biaya yang semurah-murahnya. Kemudian yang kedua yaitu mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen akhir kepada semua pihak yang ikut serta di dalam kegiatan produksi dan pemasaran. Kemudian yang dimaksud dengan umumnya efisiensi dapat dicapai dengan salah satu di antara 4 cara berikut. Yang pertama yaitu keluaran tetap konstan dan masukan mengecil, kemudian keluaran meningkat, masukan konstan. Yang ketiga, keluaran meningkat dalam kadar yang lebih tinggi dari peningkatan masukan, dan yang keempat, keluaran menurun dalam kadar yang lebih rendah dari penurunan masukan. Kemudian, perusahaan yang sistem pemasaran dianggap efisien apabila memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama yaitu mampu menyampaikan hasil-hasil produsen sampai ke konsumen dengan biaya serendah-rendahnya, kemudian mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen akhir kepada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan produksi dan pemasaran barang. Kemudian yang 2.5 yaitu menjelaskan mengenai fungsi pemasaran. Proses penyampaian barang dari titik produsen ke titik konsumen memerlukan berbagai kegiatan atau tindakan. Kegiatan-kegiatan tersebut dinamakan sebagai fungsi pemasaran. Menurut Kotler, 3 fungsi pokok pemasaran, yaitu yang pertama yaitu fungsi pertukaran adalah kegiatan memperlancar perpindahan hak milik dari barang dan jasa yang dipasarkan yang terdiri dari fungsi pembelian dan fungsi penjualan. Yang kedua yaitu fungsi fisik merupakan semua kegiatan yang langsung berhubungan dengan barang atau jasa sehingga menimbulkan kepuasan tempat, bentuk, dan waktu. Kegiatan yang termasuk ke dalam fungsi fisik adalah kegiatan penyimpanan, pengolahan, dan pengangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi fasilitas, merupakan semua kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan pertukaran yang terjadi antara produsen dan konsumen. Baik, demikianlah presentasi mengenai bab 2 tinjauan pustaka dari laporan proposal tugas akhir saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.